bidannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Senior ya? Senior banget. Jangan hanya senior dan junior pagi hari ini ya, senior banget beliaunya. Saya duduk di samping beliau ini luar biasa. Enggak sih, karena yang kami tahu, yang kita tahu sebagai salah satu mantan anak didik beliau, jadi beliau ini salah satu guru yang friendly banget. Oh, bukan Iwan ya? Bukan dong. Mata pelajaran beliau itu selalu dinanti-nanti sama teman satu kelas. Yang suka bolos jadi betah ya. tetap bolos gitu. Kalau ada waktu. Ini anak-anak angkatan tahun 2003, 2002, 2003, 2004 SMA 1 Gelaga ini pada ngumpul ya. Masya Allah. Pada ngumpul dengerin kita pagi hari ini karena tadi sudah sempat saya share di grup, Pak. Oh gitu. salah satu upaya mendukung ya, mendukung gurunya. Pagi hari ini kita ketemu dengan Bapak Dr. Andes Sucahyo Pinardi MPD. Good morning, Mister. Good morning. Yeah, nice to meet you. It's quite a long time. Udah merasa kayak, aduh, mungkin salah satu yang menjadi mata pelajaran saya paling susah ya mata pelajaran itu. Meskipun ditunggu-tunggu tapi nggak masuk. Tapi pagi hari ini kita masih ngobrol tentang dunia pendidikan inklusi ya. Yang kelanjutannya dari Bu Fatma tadi, beliau ini juga salah satu penggerak ya, Pak Cahyo ya, bisa dikatakan penggerak, kemudian pembimbing juga, ketua ya Pak ya. Yang jelas di tim pengembang pendidikan inklusi Jawa Timur dan juga di Pokja Inklusi Jawa Timur di Banyuwangi. Jadi, Oke. Jadi mungkin kita bisa yang lulusan SMA 1 Gelaga di Banyuwangi ini banyak loh ya. Jadi kita mungkin ingatkan lagi ke teman-teman saya yang alumnus ini, Pak Cahyo itu loh yang awet tua justru. Karena dari dulu rambutnya putih mulai muda ya. Sudah meninggalkan dunia hitam Pak Cahyo dari dulu. Jadi alhamdulillah padahal sampai detik ini masih tidak banyak berubah gitu. Iya. Dan perlu tadi today is my special day kan gitu. Iya betul. Tadi hari ini sebelum beliau naik mic ini ya, kita tadi sempat celebration kecil-kecilan ya. Karena ternyata di tanggal 26 November ini beliau tambah usia. Selamat ulang tahun Pak Cahyo. Semoga panjang umur. Yang keberapa ya Pak? Mohon maaf. Yang jujur atau yang enggak? Yang asli atau yang enggak? Enggak boleh bohong. Okay. Saya diajari di SMA 1 Gelaga itu harus jujur. Kalau saya 3 tahun lagi pensiun. Oh. Berarti sekarang yang ke-57. Masya Allah. Kelihatan ya kayak 35 tahun. Iya, kelihatan kayak 57 tahun maksudnya. Oke, kalau kita ngobrol seputar dunia inklusi Pak Cahyo. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menekuni dunia ini? Karena basicnya memang sudah pengajar ya, tapi lebih spesifik lagi sekarang di dunia inklusi pada anak-anak. Apa yang membuat Anda tertarik? Oke. Begini, sebelumnya boleh saya menyapa teman-teman yang ada di Surabaya. Sekarang lihat streaming juga. Oke. Dari teman-teman tim pengembang pendidikan inklusi Jawa Timur dan rekan-rekan dari Pokja Jawa Timur. Oke, selamat pagi dan selamat menikmati ya. Oke. Dan begini, kebetulan in background saya punya background psikologi. Ternyata saya punya background psikologi pendidikan, lalu bahasa Inggris dan terakhir bulan saya disekolahkan atau dikursuskan lah, kursus tentang pendidikan inklusif di QUT or Queensland University of Technology Brisbane Australia. Dan dari situlah maka dunia itu seolah-olah menjadi dunia kami. Sehingga dari disitulah ketertarikan saya. Setelah di sana saya banyak memahami, banyak mengetahui bagaimana sekolah-sekolah umum itu justru lebih banyak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh ya? Iya. Sekolah umum? Jadi sekolah umum.
Jadi image masyarakat yang dulu bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu harus sekolah di SLB. Harus sekolah di sekolah khusus. Iya, harus sekolah di sekolah khusus di SLB. Nah, dengan seperti ini ternyata setelah kita tahu pendidikan di dunia, maka ternyata terbalik juga. Gitu loh. Maka banyak sekolah umum itu yang wajib menerima anak-anak dari berkebutuhan khusus dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya begini. Sekolah yang memang sudah mempunyai kemampuan, misalkan ada tunarunwicara itu bisa diterima. Kalau memang ada gurunya siap, ya monggo. Tapi kalau enggak, ini tetap diberikan pada SLBB. Sehingga mereka yang kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa misalkan, dan sedangkan tingkat intelijensinya masih bagus, ya kan lebih bagus di sekolah. Tunadaksa itu apa ya? Tunadaksa itu cacat fisik. Oke. Tapi Pak, itu dalam satu kelas yang sama dengan anak-anak normal? Iya, semuanya dijadikan satu dengan anak-anak yang normal. Apakah tidak keterlambatan? Maksudnya kan mungkin daya serap pelajarannya berbeda nggak sih Pak? Untuk anak-anak yang punya IQ yang sama dengan kebutuhan khususnya tunadaksa, mereka tidak ada masalah. Oke. Jadi Gitu ya. mengimbangi ya? Ya, mereka bisa mengimbangi karena Karena yang- tingkat IQ-nya sama. Tetapi kalau pada yang slow learner, nah ini memang harus ada di samping berkebutuhan khusus seperti itu, maka kita harus melaksanakan layanan khusus. Sehingga tidak hanya, makanya kalau di pendidikan kan ada PKLK, pendidikan khusus dan layanan Khusus. begitu. PKLK. Di rumah tangga Iya. juga ada tuh harusnya ya. PKLK. Ya, layanan khusus. Nah, Pak, kalau tadi dikatakan sama Pak Cahyo bahwa pendidikan formal itu juga diwajibkan untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul. Lalu gimana dengan dewan gurunya, Pak? Apakah bisa mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mungkin jumlahnya juga tidak sebanyak anak-anak yang normal gitu ya, Pak ya? Begini, saya awali dari pemerintah sudah punya komitmen bahwa dalam PPDB pun itu anak-anak berkebutuhan khusus atau yang dari jalur inklusif itu sudah punya kuota. Jadi ada kuotanya 3 kali jumlah rombel, dan boleh menerima hanya pada anak-anak yang sekolahnya itu mempunyai kemampuan di bidangnya. Misalnya hal ini pernah terjadi di sekolah saya, di sekolah kami di SMA Telaga. Itu ada anak yang very low vision, dan kebetulan sudah berhasil. Ada yang namanya Wahinur Rohman, itu sekarang sudah jadi sarjana hukum. Dari UB Darul Umrah. Nah, itu begitu. Very low vision itu dia hanya bisa menerima 1 titik cahaya, yang dia hanya bisa membaca kalau jaraknya itu hanya 1 cm. 1 cm. Sehingga dia harus misalkan untung nggak bocor ya, kalau gini bocor bisa loncat. Begini, jadi kalau dia percaya ya begini, ini baru dia bisa baca. Dan alhamdulillah semuanya bisa, dan saya yakin Allah memberikan kemudahan, kelebihan bagi mereka, dan mereka punya tingkat menghafal yang luar biasa. Begitu. Jadi ada kekurangan, pasti Allah akan memberikan kelebihannya. Dan benar. Dan disitulah, dan ketika guru-guru mengajar dan waktu ulangan terutama, ini karena sudah berbasis IT, maka ada teman yang membacakan. Jadi kami dari pengelola inklusifnya, dari ini meminta mungkin dari teman guru PK atau teman yang guru pembimbing khususnya, kami minta untuk jadi yang melayani khususnya membacakan soalnya. Jadi anak-anak itu yang menjawab. Begitu. Ini yang sudah kita laksanakan, juga tidak ada masalah gitu.
Jadi dengan adanya aturan baru dari pemerintah ini ya, justru membuat generasi yang saat ini mengenyam pendidikan itu jadi semakin punya rasa terpos-lira begitu betul. ya Pak Isaya ya. Merasa semakin dihargai. Ya, Gitu ya. dan mereka yang punya berkebutuhan khusus itu juga merasa sangat lebih dihargai. Betul. Seperti yang tadi Novela juga sampaikan bahwa kalau dicermati ya Pak Cahyo, Iya. anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini sepertinya juga pasti punya bakat yang luar biasa. Betul. Salah satu contohnya kita sering tahu di di acara-acara ajang-ajang kompetisi pencarian bakat, mereka yang non sewu tunanetra itu Iya. pasti punya suara yang Suara cukup yang luar bagus. Iya. Betul. Iya, Lalu betul. kemudian apa Pak yang Ayu bisa melihat satu A titik? very low vision. Nah, itu bisa jadi arsitek misalnya. Betul. Itu juga kita tidak bisa pungkiri luar biasa Iya. ya. Dan itu pun juga tidak bisa lepas dari metode guru yang memberikan Iya. membimbing dan Betul mengajar. sekali. Jadi ada teman-teman itu sudah terlatih dengan kesabarannya, dengan kebiasaannya untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus itu. Dan ini juga terjadi tidak hanya di sekolah saja, di sekolah-sekolah yang lain. Contohnya yang tadi di sekolah yang Bu Fatma itu, atau di sekolah di SMA yang lain sama. Bahkan ada satu sekolah seperti boleh saya sebut yang hijau ya. Teman saya di SMK 8 Surabaya itu bisa mencapai di atas 50 anak satu sekolah. Satu sekolah lebih dari 50 anak yang berkebutuhan khusus. Tapi itu materinya sama ya diajarkan? Kalau materinya sama dan kalau yang mereka slow learner-nya banget, itu biasanya ada yang dinamakan dengan modifikasi kurikulum. Oh. Sehingga soal-soalnya pun disetarakan dengan kemampuan mereka. Oke. Tadi Gitu. sebenarnya saya berpikir bahwa dalam satu lembaga formal itu diwajibkan menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya pikir mereka ditempatkan dalam satu kelas yang gitu. berbeda, begitu Pak. Yang ada di bayangan saya seperti itu, tapi justru mereka membaur ya. Membaur jadi satu. Luar biasa. Ya, membaur jadi satu. Jadi tidak ada pembedaan kelasnya. Kalau mereka dibedakan lagi, dikumpulkan lagi jadi satu kelas yang khusus itu, maka apa bedanya mereka mereka sekolah di SLB. Berarti kan jadi SLB kelas SLB yang ditaruh di sekolah umum, kan jadinya begitu. Betul. Itu namanya tidak inklusif, jadi kelas eksklusif. Oke, betul. Hanya mungkin yang membedakan aksesnya. Yang membedakan aksesnya, yang membedakan adalah cara pelayanannya. Begitu. Nah, bagaimana SMA 1 Gelagah mempersiapkan diri menyambut anak-anak berkebutuhan khusus ini, Pak? Misalnya fasilitas-fasilitasnya apa saja? Baik, ini luar biasa banget ini. Wah, pertanyaannya udah dari depan udah. Kita penasaran gitu ya, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya butuh pelayanan saja, tapi fasilitas-fasilitasnya, karena yang kita tahu di tempat-tempat umum kita masih jarang sekali menemukan fasilitas yang ramah kepada mereka. Oke, betul. Dia sama Gelagah. Ya, khusus kita berbicara sama Gelagah. Monggo nanti Mbak Dina bisa masuk ke sana. Oh iya. Itu sekolah kami sudah mengurangi truk. Jadi undak-undakan ya. Truk itu sudah hampir tidak ada, kecuali ada yang di lantai 2. Ya. Jadi kalau yang dari akses ini mau ke ruang guru itu sudah semuanya dalam bentuk selasar. Ini semuanya, sehingga bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dari tunanetra yang berkesulitan istilahnya OM-nya, orientasi mobilitasnya, kemampuan mobilitasnya itu tidak secepat anak-anak yang lain, maka akses itu harus ada. Sehingga di murid saya ada, tidak saya sebut nama, itu ada tunadaksa yang berkebutuhan khusus di kaki. Ya, dia kakinya harus mengenakan sepatu yang spesial. Oke. Dia nggak bisa kalau naik tangga. Otomatis, nah bagaimana sekolah itu mempersiapkannya? Ya semuanya harus pakai, ada yang selasarnya begini. Jadi dia tidak jalan
lewat tangga, tapi dia jalan tetap seperti itu walaupun harus dituntun temennya. Nah, inilah. Dibantu temannya, dan disinilah pendidikan karakter itu muncul. Lebih sayang pada sesama, lebih menghargai ke perbedaan, karena bukan wonderful togetherness aja, indahnya kebersamaan, tapi bisa menerima differentialnya. Ya, indahnya perbedaan. Indahnya perbedaan. Kan slogannya kalau di Bhinneka Tunggal Ika itu kan the unity in diversity. Berbeda-beda berbeda-beda tetap satu. Tujuannya adalah mendidik anak-anak bangsa untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Wah, luar biasa. Di Semansa Gelaga sendiri itu apakah ada hambatan Pak selama ini untuk menerima yang sudah anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau hambatan tidak ada, tapi memang dalam konteks perorangan itu ada. Siswanya. Nah, dalam artian bahkan bisa jadi muncul dari guru. Gitu. Ada yang tidak, aku gak bisa ngajar ini, dia caranya, misalkan gimana caranya kalau kita pernah punya siswa yang totally blind atau buta total, itu yang guru matematika yang bingung menjelaskan pakai apa. Ketika gambar-gambar, misalkan gambar segitiga itu seperti apa segitiga, maka ya kita pakai aja ujung ballpoint atau alat yang tumpul lainnya, tumpul yang lainnya yang tidak membekas, itu digambarkan di tangannya, di punggung tangan, bukan di telapak tangan, di punggung tangan. Misalkan ini segitiga, ini. Jadi itu sudah terbiasa. Jadi yang sementara sekolah di SMA Gelaga yang saat ini ada yang autis, ada yang slow learner, ada yang daksa. Ada anak maaf yang tidak punya daun telinga, dan tapi bisa mendengar. Tidak ada daun telinga tapi bisa mendengar. Dia bisa. Subhanallah. Dia kalau mengambil dia harus dengarkan begini. Dan itu harus kita layani, kan mereka sama-sama anak bangsa yang harus mengenyam pendidikan yang sama. Dan mereka juga punya hak yang sama. Mereka punya hak yang sama dalam pendidikan. Baik, Pak Cahyo, seru sekali obrolan kita pagi hari ini. Banyak pertanyaan di otak saya, tapi kita harus terjeda waktu dulu ya. Novel Rama dengan beberapa jeda pariwara berikut ini. Ada yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di 88,9 FM.